Gerbang masa silam di Kota Tua. Langit Jakarta tampak muram ketika Raka, seorang mahasiswa Institut Kesenian Jakarta, menapaki jalan berbatu di kawasan Kota Tua. Ia membawa ransel lusuh berisi sketsa, catatan, dan kamera tua peninggalan ayahnya. Di hadapannya berdiri megah Museum Seni Rupa dan Keramik, gedung berarsitektur kolonial bergaya neoklasik dengan tiang-tiang besar yang menjulang, bekas bangunan Pengadilan Tinggi Court van Justitie di masa Hindia Belanda. Udara lembab bercampur aroma cat dan kayu tua menyambutnya begitu ia melangkah masuk. Dari langit-langit tinggi menggantung lampu kristal kuno, sementara dinding-dinding putihnya dihiasi deretan lukisan yang menceritakan perjalanan seni di Nusantara, dari era klasik Bali hingga modernisme Jakarta. Raka datang bukan sekadar untuk melihat. Ia tengah menulis skripsi berjudul Transformasi Identitas Nasional dalam Seni Rupa Kolonial. Penelitiannya menuntunnya ke museum ini, karena disinilah tersimpan koleksi seni tertua di Jakarta. Namun di balik ketenangan ruangan itu, ia merasa seolah disapa oleh bisikan masa lalu. Seorang perempuan tua berkerudung abu-abu mendekatinya. "Kamu baru pertama kali ke sini?" tanyanya lembut. "Iya, Bu. Saya Raka, mahasiswa seni. Mau meneliti karya-karya dari masa kolonial." Perempuan itu tersenyum samar. "Aku Bu Ratna, kurator museum ini. Hati-hati kalau masuk ke ruang belakang. Tidak semua lukisan di sana ingin dilihat." Raka sempat menelan ludah. Ucapan itu terdengar seperti peringatan, tapi juga undangan. Ia mengikuti Bu Ratna menuju ruang arsip, di mana udara terasa lebih dingin dan bau cat minyak semakin tajam. Di sana, lukisan-lukisan berdebu menumpuk dalam rak kayu tua. Beberapa masih dibungkus kain putih, sebagian besar tak memiliki label atau catatan pembuat. "Gedung ini dulunya tempat Pengadilan Tinggi Belanda," jelas Bu Ratna sambil menyingkap tirai yang menutupi jendela besar. "Banyak yang bilang, dinding-dinding ini menyimpan cerita. Setelah perang, bangunan ini nyaris hancur karena serangan. Tapi entah kenapa, beberapa karya seni justru bertahan." Raka menatap langit-langit yang retak, membayangkan para pelukis dan seniman masa lampau yang mungkin pernah diadili di ruangan yang sama. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah seni bisa lahir di tempat yang pernah menjadi simbol penindasan? Sore mulai turun. Cahaya jingga menembus kaca jendela, memantul pada figura-figura emas yang menggantung di dinding. Di salah satu sudut ruangan, matanya tertumbuk pada sebuah lukisan besar tanpa tanda tangan. Lukisan itu menggambarkan seorang lelaki berpakaian Belanda tengah berdiri di depan pelukis pribumi. Warna-warnanya pudar, tapi mata sosok pelukis dalam kanvas itu seperti menatap langsung ke arah Raka. "Lukisan itu tidak tercatat dalam katalog," kata Bu Ratna perlahan. "Kami menemukannya di ruang bawah tanah waktu renovasi tahun lalu. Tak ada informasi siapa pelukisnya, kapan dibuat, atau bagaimana bisa ada di sini." Raka mendekat, menelusuri tekstur cat yang menebal seperti bekas sapuan cepat. Ia menyadari ada kejanggalan di bagian bawah. Di balik lapisan debu, tampak samar sebuah tanda berbentuk segitiga kecil, bukan tanda tangan, melainkan simbol. "Boleh saya menelitinya lebih dalam, Bu?" tanyanya dengan nada antusias. "Kalau kau berani, silakan," jawab Bu Ratna, senyumnya misterius. "Tapi ingat, kadang seni menyimpan lebih dari sekadar keindahan." Ketika malam mulai turun, Raka duduk di depan lukisan itu sendirian. Museum telah tutup, tapi izin khusus membuatnya bisa bertahan hingga malam. Lampu redup di ruang pamer menciptakan bayangan panjang di lantai. Ia mengamati setiap detail, setiap goresan, setiap bayang dalam lukisan itu. Dan saat detik jam berdentang pukul 9 malam, sesuatu aneh terjadi. Permukaan cat itu bergetar lembut, seolah napas. Raka terdiam. Di telinganya, terdengar suara samar seorang lelaki dengan logat Jawa halus berkata, "Jangan biarkan mereka melupakanku." Lukisan itu bergetar lagi, dan aroma cat minyak berubah menjadi wangi melati yang lembut. Raka memejamkan mata, dadanya berdebar. Ia tahu malam itu, ia baru saja membuka gerbang masa silam yang telah terkunci selama berabad-abad. Lukisan tak bertanda. Malam itu, suara detak jam tua di aula museum menjadi satu-satunya bunyi yang menemani Raka. Lampu-lampu pijar menyorot lembut dari langit-langit tinggi, menciptakan bayangan panjang pada dinding berwarna gading.
Raka menatap lukisan besar di depannya, kanvas yang sejak sore tadi menarik perhatiannya, kini tampak lebih hidup. Warna-warnanya seakan berubah, lebih hangat, lebih dalam, seolah-olah cat yang kering selama puluhan tahun baru saja diusapkan lagi oleh tangan seorang pelukis tak terlihat. Ia melangkah pelan, meraba pinggiran figura kayu yang mulai lapuk. Di sisi belakangnya tertulis angka samar dengan kapur putih. 1870. Tak ada tanda tangan, tak ada catatan kepemilikan, hanya simbol segitiga kecil di sudut bawah lukisan, tanda misterius yang membuat Raka semakin penasaran. Dalam cahaya redup, bayangan di lukisan itu tampak bergerak. Sosok pelukis pribumi dalam kanvas menunduk, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Raka tersentak, matanya yakin melihat tatapan mata itu menatap balik. Ia mundur selangkah, tapi pandangannya tak bisa berpaling. Ada sesuatu dalam mata itu, semacam kesedihan yang dalam, seperti memanggil, seperti meminta untuk didengar. Ia menyalakan ponsel dan menyorot bagian bawah lukisan. Di balik cat yang mengelupas, tampak guratan-guratan tipis seperti tulisan tangan yang nyaris hilang. Raka mengambil kain lembut dari ranselnya, membersihkan perlahan bagian itu. Dan saat debu tersapu, ia bisa membaca potongan kata. Untuk yang akan mengingatku kembali. Raka terpaku. Siapa, aku, yang dimaksud? Apakah pelukisnya? Atau sosok dalam lukisan itu? Suara langkah terdengar dari ujung aula. Raka menoleh cepat. Bu Ratna muncul dari kegelapan, membawa lentera kecil. Kau belum pulang juga? Tanyanya lembut, namun wajahnya tampak serius. Saya menemukan tulisan di balik lapisan cat ini, Bu. Seperti pesan tersembunyi. Bu Ratna mendekat, matanya menatap tajam ke arah lukisan. Ah, jadi kau menemukannya. Raka menatapnya, bingung. Maksud ibu? Perempuan tua itu menaruh lentera di atas meja kayu, lalu menarik napas panjang. Lukisan ini bukan sekadar karya seni, Nak. Ini peninggalan dari masa ketika seni dan politik tak bisa dipisahkan. Pelukisnya, konon, seorang pribumi yang dipaksa melukis potret pejabat Belanda. Tapi ia menyisipkan pesan-pesan tersembunyi di balik setiap goresan. Siapa namanya, Bu? Bu Ratna menatap langit-langit, seolah mencari kenangan lama. Itulah masalahnya. Catatan tentang dirinya hilang ketika bangunan ini terbakar tahun 1945. Tapi, ada satu hal yang selalu kuingat dari kisah lama yang dituturkan penjaga terdahulu. Mereka bilang, kadang di malam-malam sunyi, sosok pelukis itu menampakkan diri, menatap lukisannya sendiri. Raka tertawa kecil, mencoba mengusir rasa takut. Mungkin itu cuma cerita untuk menakut-nakuti pengunjung. Namun Bu Ratna tidak tertawa. Kau percaya atau tidak, itu urusanmu. Tapi jangan pernah menyentuh cat di bagian tengah lukisan. Ada sesuatu yang hidup di sana. Ucapan itu menggantung di udara seperti kabut dingin. Raka menelan ludah, lalu menatap lagi ke arah lukisan. Dalam cahaya lentera, ia melihat sesuatu yang belum ia perhatikan sebelumnya. Di bagian latar belakang, di balik figur utama, ada bayangan samar gedung dengan tiang besar. Ia mengenal bentuk itu, gedung museum tempat ia berdiri sekarang. Ini, gedung yang sama, bisiknya tak percaya. Bu Ratna mengangguk pelan. Ya, lukisan ini melukiskan tempatnya sendiri. Seolah waktu terlipat di dalam kanvas itu. Raka memotret lukisan dari beberapa sudut, lalu mencatat detailnya di buku. Tapi setiap kali ia memotret, hasil foto selalu buram, seperti kabut menutupi gambar. Ia mencoba lagi, kali ini dengan kamera tua peninggalan ayahnya. Klik. Foto muncul di layar kecil kamera digital itu, dan Raka tertegun. Dalam foto tersebut, di samping sosok pelukis dalam lukisan, muncul bayangan seorang pemuda mengenakan pakaian modern. Pakaian itu, miliknya sendiri. Darahnya berdesir dingin. Ia menatap ke arah lukisan lagi, tapi kini lukisan itu kembali diam. Wajah pelukisnya kembali menunduk. Raka memejamkan mata sejenak, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi cahaya, permainan imajinasi akibat lelah. Tapi jauh di dalam dirinya, ada perasaan bahwa ia sedang terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penelitian seni. Ketika ia menatap kembali, sesuatu menarik perhatiannya di lantai.
Selembar kertas tua jatuh dari belakang figura. Ia mengambilnya dengan hati-hati. Kertas itu sudah rapuh, namun masih bisa dibaca. Di sudutnya tertera tahun 1870 dan sebuah kalimat dalam bahasa Belanda. De kunstenaar zal nooit vergeten worden. Sang seniman tidak akan pernah dilupakan. Raka menggenggam kertas itu erat. Di luar, angin malam meniup tirai jendela. Lampu berkelip sesaat, lalu padam. Dalam kegelapan, hanya suara lembut terdengar dari arah lukisan. Kau sudah menemukannya, lanjutkanlah. Raka berbalik cepat, namun tak ada siapapun. Hanya lukisan tua itu, berdiri diam dalam gelap, menatapnya kembali. Dan malam itu, Raka tahu satu hal pasti. Misteri lukisan tak bertanda itu baru saja dimulai. Suara di balik kanvas. Angin dini hari menyusup lewat celah jendela museum, membuat tirai putih berayun pelan. Raka masih duduk di lantai marmer dingin ruang pamer, matanya menatap kosong pada lukisan tanpa tanda tangan yang kini terasa jauh lebih hidup dari sebelumnya. Di tangannya, kertas tua bertuliskan kalimat Belanda itu masih tergenggam erat, seolah menjadi kunci rahasia masa lalu yang belum terbuka sepenuhnya. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin aku terlalu lelah, gumamnya, tapi suara hatinya sendiri terdengar rapuh. Ia mengemas alat-alatnya ke dalam ransel dan bersiap pulang, namun langkahnya terhenti saat mendengar suara samar seperti kuas menyentuh kanvas. Raka menoleh. Tak ada siapapun. Hanya bayangan lampu jalan menembus jendela, menggambar pola di dinding museum yang kuno. Tapi suara itu terus terdengar, srek, 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 seperti seseorang sedang melukis di ruangan seberang. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju sumber suara. Setiap langkah memantul di lantai batu, membuat gema menyeramkan. Suara itu mengarah ke ruang pamer belakang, tempat Bu Ratna sebelumnya memperingatkannya agar tidak masuk. Namun rasa penasaran sudah menaklukkan rasa takut. Ia mendorong pintu kayu besar itu perlahan. Engselnya berderit panjang. Di dalam, ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya remang dari lentera kecil yang tergantung di dinding. Udara terasa berat dan berdebu, dipenuhi aroma cat minyak yang menyengat. Dan di tengah ruangan, ada sosok pria tua berdiri membelakanginya, tampak sedang melukis sesuatu di atas kanvas besar. Raka tertegun. Permisi, suaranya nyaris tak keluar. Sosok itu berhenti melukis, tapi tak menoleh. Raka melangkah mendekat. Maaf, saya kira museum sudah tutup. Tiba-tiba pria itu berbisik, tidak semua yang melukis di sini hidup, nak. Raka terpaku. Lelaki itu menoleh perlahan, menampakkan wajahnya yang pucat, matanya dalam seperti tanpa cahaya. Ia mengenakan pakaian kuno, kemeja putih dengan rompi hitam dan kain batik di pinggang, gaya yang lazim di abad ke-19. Tangannya menggenggam kuas yang meneteskan cat merah tua, seperti darah segar. Siapa? Siapa Anda? Tanya Raka tergagap. Pria itu tersenyum samar. Aku hanya pelukis yang terlupa. Kau sudah melihat karyaku di aula depan, bukan? Lukisan tak bertanda itu. Ya, jawabnya pelan. Itu kisahku. Tapi mereka mengambil namaku, mengambil hidupku, dan meninggalkanku di balik warna-warna yang memudar. Raka menatap sosok itu dengan campuran takjub dan takut. Ia sadar, ia sedang berbicara dengan roh sang pelukis yang terperangkap dalam lukisannya sendiri. Aku hanya ingin tahu siapa kau sebenarnya, kata Raka, mencoba tenang. Namaku Raden Surya Adimanggala, ujar sosok itu akhirnya. Dulu aku pelukis istana kecil di Batavia. Aku melukis untuk para pejabat Belanda, tapi aku menyelipkan perlawanan dalam setiap karya, simbol, warna, dan mata yang menatap balik penjajahan. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah kanvas di depannya. Lihatlah, ini bukan sekadar lukisan. Ini adalah peringatan. Raka melangkah maju dan melihat lukisan yang sedang dikerjakan pria itu. Lukisan itu menggambarkan ruang yang sama tempat mereka berdiri sekarang, hanya saja tampak dalam keadaan berbeda. Lantainya berlumur darah, dan di tengahnya tergantung potret besar seorang pejabat Belanda dengan mata tercungkil. Ini mengerikan, bisik Raka. Ini kenyataan, jawab Surya datar. Mereka menyiksaku di ruangan ini karena menolak melukis potret mereka dengan sempurna. Aku menolak memberi keindahan pada kejahatan. Sebelum mati,
Aku menyelesaikan satu lukisan terakhir, potret pengadil dan pelukis, lalu aku menaruh tanda segitiga kecil di sudutnya, simbol matahari dan kebebasan. Raka teringat simbol yang ia lihat di lukisan tak bertanda. Segitiga itu, milikmu? Surya mengangguk. Itu tandaku, agar suatu hari seseorang menemukanku kembali dan membawakan cahaya pada namaku yang hilang. Raka menunduk, perasaannya berkecamuk antara hormat dan ngeri. Tapi, kenapa aku? Kenapa aku yang bisa melihatmu? Karena kau mencintai seni, bukan ketenaran. Kau datang dengan hati yang jujur. Itulah sebabnya kau bisa mendengarku. Suara Surya semakin pelan, nyaris seperti desah. Tubuhnya mulai memudar perlahan, hanya menyisakan aroma melati dan ket minyak. Sebelum lenyap sepenuhnya, ia berbisik, temukan suratku di ruang bawah tanah, di antara keramik biru. Di sanalah kebenaran disembunyikan. Raka berlari ke arah kanvas, tapi tangan itu sudah hilang. Hanya ket merah yang masih menetes di lantai, membentuk jejak kecil menuju arah tangga bawah. Ia menatap sekeliling, ruangan itu kini kosong, sepi, seperti tak pernah ada siapapun di sana. Lampu tiba-tiba menyala otomatis. Bu Ratna berdiri di pintu, menatap Raka dengan wajah khawatir. Kau, kemana saja? Aku mencarimu dari tadi. Raka menatapnya dengan mata penuh kegelisahan. Bu, saya bertemu seseorang. Seorang pelukis bernama Raden Surya Adimanggala. Bu Ratna menatapnya lama, lalu berkata pelan, nama itu hanya ada di catatan lama museum. Dia dieksekusi di sini tahun 1871. Tidak mungkin kau. Kata-kata itu menggantung. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia melihat kembali ke arah kanvas tempat Surya berdiri tadi, dan terkejut, karena kini lukisan itu berubah. Di sudut bawah, simbol segitiga kecil itu bercahaya redup, seperti menyala dari dalam. Bu Ratna memegang bahu Raka. Nak, apapun yang kau lihat malam ini, jangan berhenti. Mungkin kau memang ditakdirkan menemukan kebenaran yang ia tinggalkan. Raka menatap matanya, lalu ke arah tangga bawah tanah yang gelap di ujung lorong. Ia tahu, malam itu belum berakhir. Misteri semakin dalam, dan setiap langkah ke depan akan menuntunnya semakin dekat pada masa lalu yang terjebak di balik kanvas. Di luar, lonceng gereja Sion berdentang 3 kali, menandai pukul 3 dini hari, jam ketika masa lalu dan masa kini saling bersentuhan. Dan Raka melangkah ke arah kegelapan itu. Jejak sang pelukis terlupakan. Tangga menuju ruang bawah tanah museum itu sempit dan berliku, terbuat dari batu yang lembab. Setiap langkah kaki Raka menimbulkan gemas samar yang tenggelam di antara dinginnya udara malam. Lentera kecil yang ia pinjam dari Bu Ratna menjadi satu-satunya sumber cahaya, bergoyang-goyang mengikuti detak jantungnya yang berpacu cepat. Dari atas, suara Bu Ratna terdengar, pelan tapi jelas, hati-hati, nak. Ruangan itu belum sepenuhnya dipetakan. Banyak bagian yang masih terkunci sejak zaman Belanda. Raka menoleh ke atas dan mengangguk, meski ia tahu Bu Ratna tak bisa melihatnya dalam gelap. Saya harus menemukan surat itu, Bu. Ini bagian dari sejarah, dan mungkin dari kebenaran. Langkahnya berlanjut. Semakin ke bawah, udara berubah semakin dingin dan bau lembab semakin kuat. Di dinding, ia melihat jejak cat yang mengering, warna merah tua yang tak bisa ia pastikan apakah itu cat atau darah masa silam yang tertinggal di batu. Ruang bawah tanah itu luas, meski gelap. Deretan peti kayu dan kotak logam tersusun rapi, beberapa sudah berdebu tebal. Di pojok ruangan, ia melihat tumpukan keramik biru, piring, vas, dan guci berukir motif bunga teratai dan naga. Di antara keramik biru, gumamnya mengingat pesan terakhir Raden Surya. Ia berjalan pelan ke arah tumpukan itu. Salah satu vas besar tampak retak, dan di bawahnya ada peti kecil yang terkubur sebagian oleh debu. Raka berlutut, membersihkannya dengan hati-hati. Tutup peti itu terkunci karat, tapi dengan sedikit tenaga dan obeng dari ranselnya, akhirnya terbuka dengan suara krek yang nyaring. Di dalamnya terdapat beberapa kertas tua, sebagian sudah rusak dimakan usia, tapi di antara tumpukan itu ada surat yang masih tersimpan dalam tabung logam kecil. Ia membuka dengan tangan bergetar. Di dalamnya,
Secari kertas kuno bertuliskan aksara campuran Belanda dan Jawa. Untuk mereka yang akan mengingat, aku, Raden Surya Adimanggala, melukis bukan untuk penjajah, tapi untuk bangsaku yang diam. Jika suatu hari lukisanku ditemukan, ketahuilah, di balik cat biru di ruang pengadilan ini, ada wajah-wajah mereka yang hilang. Mereka yang berani melawan dengan kuas, bukan senjata. Raka terdiam, napasnya tercekat. Ia membalik surat itu, dan di bagian bawah tertulis dengan tinta yang sudah memudar. Kebenaran ada di balik dinding utara ruang bawah ini. Ia menatap ke arah dinding utara, bata-bata besar dengan sebagian tertutup lumut. Didorong rasa penasaran, ia mengetuk permukaannya. Suara yang dihasilkan berbeda, berongga. Tanpa berpikir panjang, Raka mengambil linggis kecil yang tergantung di dinding dan mulai mencongkel bata itu satu persatu. Suara retakan batu menggema di ruang sunyi itu. Debu beterbangan, menempel di wajah dan bajunya. Setelah beberapa menit, salah satu bata jatuh ke lantai, dan dari balik celahnya keluar hembusan udara dingin bercampur aroma logam dan cat minyak. Di dalamnya, tersembunyi sebuah ruangan rahasia. Raka menyalakan lentera lebih terang, melangkah masuk. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan, puluhan, mungkin ratusan, lukisan yang tak pernah tercatat dalam arsip museum. Semua berwarna gelap, menggambarkan wajah-wajah rakyat pribumi, pekerja pelabuhan, perempuan desa, anak-anak dengan tatapan kosong. Namun yang paling mencolok adalah satu lukisan besar di tengah ruangan, potret Raden Surya sendiri. Ia duduk di depan kanvas, matanya menatap tajam, dengan tangan masih memegang kuas. Tapi yang membuat Raka menggigil bukan sosoknya, melainkan bayangan di belakangnya, sosok pejabat Belanda berdiri sambil menodongkan pistol ke arah kepalanya. Ya Tuhan, bisik Raka. Ia mundur selangkah, tapi kakinya mengenai sesuatu. Ia menunduk, dan melihat beberapa catatan lain berserakan di lantai. Salah satunya adalah lembar jurnal. Mereka tak mengizinkanku melukis kebebasan. Maka aku sembunyikan kebenaran di bawah tanah ini. Jika bangsa ini ingin merdeka, biarkan mereka tahu, seni adalah saksi, bukan hiasan. Raka menggenggam jurnal itu erat. Ia tahu, ini adalah bukti sejarah yang luar biasa. Tapi sebelum sempat memotret, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Pelan, tapi jelas, tap, 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 mendekat dari arah lorong yang baru ia buka. Bu Ratna, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia menajamkan pendengaran. Suara langkah itu berhenti, lalu terdengar seperti bisikan halus dalam bahasa Belanda. Hijweet tefel, dia tahu terlalu banyak. Tiba-tiba lentera padam. Ruangan tenggelam dalam kegelapan total. Raka meraba-raba ponselnya untuk menyalakan senter, tapi sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, lembab, seperti tangan manusia. Ia menoleh cepat, namun tak ada siapapun di sana. Dari arah lukisan besar di tengah ruangan, terdengar suara sapuan kuas lagi, srek, 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 diikuti aroma cat yang menyengat. Ketika Raka menyorotkan cahaya ke arah sana, ia terbelalak. Lukisan itu kini berubah. Sosok Raden Surya yang tadi duduk kini berdiri, dan di belakangnya, dalam bayangan gelap, tampak sosok Raka sendiri, sedang menatapnya dari dunia nyata. Dadanya terasa sesak. Ia menjatuhkan lentera dan mundur perlahan. Ini tidak mungkin. Namun suara lembut yang sama dari malam-malam sebelumnya berbisik di telinganya. Sekarang kau bagian dari kisah ini, Raka. Lukisan itu belum selesai tanpa kau di dalamnya. Lalu, sebelum ia sempat berteriak, dinding di belakangnya bergetar, bata-bata runtuh, dan debu menelan seluruh ruangan dalam kabut abu-abu. Ketika semuanya hening, hanya suara langkah lembut terdengar naik dari tangga bawah tanah, langkah seseorang yang baru saja kembali dari masa lalu. Surat dari tahun 1870. Debu masih berterbangan ketika Raka terbatuk pelan. Batu-batu dari dinding utara yang runtuh menutupi sebagian kakinya, dan cahaya dari tangga atas hanya menembus samar, seperti sinar bulan yang tersaring kabut. Ia bangkit dengan susah payah, berusaha menenangkan napasnya yang tersengal. Lentera yang tadi jatuh kini tergeletak di lantai, kacanya pecah, namun nyala kecilnya masih berkedip, cukup untuk menerangi ruangan misterius itu yang kini tampak berbeda. Lukisan-lukisan di dinding berubah warna.
Warna merah gelapnya tampak segar, seolah baru diusap. Wajah-wajah dalam lukisan yang sebelumnya diam kini menatap langsung ke arah Raka dengan mata penuh duka dan amarah. Ia mundur perlahan, tapi di tengah langkahnya, kakinya menendang sesuatu, tabung logam panjang, mirip dengan tempat surat yang ia temukan sebelumnya, hanya saja lebih tua dan lebih besar. Raka memungutnya, menghapus debu di permukaannya. Tertera ukiran sederhana, Batavia, 1870. Ia membuka tutup tabung itu dengan hati-hati. Di dalamnya tersimpan beberapa lembar kertas yang terikat tali rami, dan di atasnya terletak segumpal rambut hitam yang telah mengering. Ia menatap benda itu dengan perasaan campur aduk antara ngeri dan penasaran. Rambut itu tampak seperti potongan dari kepala seseorang, mungkin simbol atau sisa dari pengorbanan masa lampau. Ia menyingkirkannya perlahan dan membuka lembaran pertama. Tulisan tangan halus memenuhi halaman, dengan tinta hitam yang masih terbaca meski usianya sudah lebih dari 1 abad. Judul di bagian atas membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Catatan terakhir Raden Surya Adimanggala. Raka membaca perlahan, bibirnya bergetar. Mereka telah memintaku melukis kebesaran pengadilan ini, tapi aku tahu, kuasku takkan pernah tunduk pada tirani. Aku melukis wajah mereka, ya, tapi di dalam mata mereka, aku sembunyikan bayangan para pribumi yang terbelenggu. Mereka pikir aku hanya pelukis, padahal aku saksi. Malam ini mereka datang dengan surat hukuman mati. Tapi aku tidak takut. Kuasku akan menjadi suaraku. Bila kelak bangsa ini merdeka, temukan lukisan itu. Dalam warnanya tersimpan kebenaran, siapa yang berkhianat, siapa yang berjuang. Raka berhenti membaca. Tangannya gemetar. Ia menatap sekeliling, membayangkan Raden Surya menulis surat itu di ruangan yang sama, mungkin di malam terakhir hidupnya. Ia bisa merasakan sisa keberanian, rasa marah, dan kesedihan yang menetes dalam setiap kata. Ia melanjutkan membaca lembar berikutnya, yang kini berubah nada. Aku mendengar langkah mereka di atas tangga. Mereka akan membawaku ke ruang pengadilan. Tapi aku telah menyelesaikan lukisan itu, potret terakhirku bersama penjajah itu. Aku sembunyikan satu salinan lain di ruang bawah ini. Untuk mereka yang akan mengingat, aku tinggalkan tanda matahari. Bila suatu hari seseorang menemukan surat ini, artinya aku tak pernah benar-benar mati. Raka menggigit bibirnya. Ia tahu sekarang bahwa lukisan yang ia temukan di aula utama bukan satu-satunya. Ada salinan lain, tersembunyi entah di mana. Ia menyalakan senter ponselnya dan menyusuri kembali ruangan bawah tanah itu, mencari petunjuk lain. Di dinding sisi timur, ia melihat ukiran samar di batu, simbol segitiga kecil yang sama seperti tanda tangan Raden Surya. Ia mendekat dan menyinari lebih terang. Di bawah simbol itu tertulis angka 2. Salinan kedua, gumamnya pelan. Ia menekan batu di sekitar simbol itu, dan suara mekanis lembut terdengar, klik, disusul suara retakan kecil. Sebagian dinding terbuka seperti pintu rahasia. Dari celah itu, keluar hembusan udara dingin bercampur bau logam tua. Di dalamnya, tergantung sebuah kanvas besar yang dibungkus kain hitam. Dengan tangan bergetar, Raka menyingkap kain itu. Seketika, matanya membulat. Lukisan itu menampilkan adegan eksekusi Raden Surya sendiri. Ia digambarkan berdiri tegak di depan regu bersenjata, dengan wajah tenang dan kuas masih di tangan. Tapi yang membuat Raka terhenyak adalah detail di latar belakang, gedung pengadilan yang kini menjadi museum seni rupa dan keramik, dan di salah satu jendelanya, terlukis sosok seorang pemuda modern, mengenakan ransel, tengah menyaksikan dari kejauhan. Itu, aku, bisiknya, jantung berdegup keras. Ini mustahil. Tiba-tiba udara di ruangan itu berubah dingin. Lentera padam lagi, dan dari balik kanvas terdengar suara langkah pelan, diikuti bisikan lirih dalam bahasa Jawa halus. Kau menemukan kebenaranku, Raka. Tapi jangan berhenti di sini. Ada yang mereka sembunyikan di atas, di ruang sidang lama. Di sanalah pengkhianatan itu terjadi. Raka menoleh ke arah suara, tapi tak ada siapapun. Hanya angin yang berhembus lewat celah batu, membawa aroma cat minyak dan bunga melati. Ia menatap kembali ke arah lukisan, dan kini matanya menangkap sesuatu di pojok bawah. Tanda tangan segitiga kecil yang sama, tapi di dalamnya kini tertulis huruf R,
seolah Raden Surya telah menambahkan inisial baru, mungkin untuknya. Ia mengantongi surat itu, menggulung kembali lukisan yang baru ditemukan, dan melangkah ke tangga. Tapi sebelum naik, ia menoleh sekali lagi ke ruangan bawah tanah itu. Dalam cahaya senter yang redup, ia melihat bayangan Raden Surya berdiri di depan kanvas, menatapnya dengan tatapan tenang dan berkata, "Kisahku adalah kisahmu, Raka. Lanjutkanlah." Raka naik perlahan ke atas. Setiap langkah terasa berat, seperti melangkah di antara dua dunia. Dunia nyata dan dunia yang tersimpan di balik cat dan kanvas. Ketika akhirnya ia sampai di aula utama, fajar mulai menyingsing di luar jendela museum. Cahaya pertama pagi menerobos masuk dan jatuh tepat ke arah lukisan tak bertanda di dinding depan. Warna-warnanya tampak berubah lagi, lebih hidup, lebih hangat, dan di sudut bawahnya kini tertera samar dua huruf kecil, Esam. Raka menyentuhnya perlahan, merasa seolah Raden Surya telah menyerahkan warisan terakhirnya. Tapi di balik rasa kagum itu, ada firasat yang lebih dalam, bahwa apapun yang menunggu di ruang sidang lama, bukan hanya rahasia seni, melainkan pengkhianatan berdarah yang selama ini terkubur bersama sejarah. Ia menatap ke arah lorong gelap di ujung barat museum. Di sanalah ruang sidang tua berada, masih tertutup bagi publik. Dan dengan langkah yang mantap, Raka bersiap menuju ke sana, ke tempat di mana masa lalu akan benar-benar hidup kembali. Malam di museum. Langit di atas kota tua perlahan berubah warna menjadi kelabu keunguan. Fajar yang tadi menembus jendela kini berganti awan mendung yang menggantung rendah, menandakan hujan akan segera turun. Museum seni rupa dan keramik tampak sunyi dari luar, tapi di dalamnya, langkah Raka terus bergema menyusuri koridor yang panjang, menuju ruang sidang lama yang selama ini tertutup bagi pengunjung. Pintu besar di ujung barat berdiri dengan gagah, terbuat dari kayu jati berukir lambang mahkota Belanda. Di atasnya tertera tulisan pudar, Court van Justitie, 1868. Raka menatapnya lama. Sejarah tempat itu terasa begitu kuat, menekan dadanya dengan beban masa lalu. Ia menelan ludah dan memegang gagang pintu. Anehnya, meski ruangan itu seharusnya dikunci, pintunya terbuka perlahan dengan suara kreet yang menggema panjang. Begitu ia melangkah masuk, aroma khas ruangan tua langsung menyambutnya, campuran antara debu, kayu tua, dan sisa lilin yang pernah menyala berabad-abad lalu. Ruangan itu luas, dengan deretan kursi kayu berjajar menghadap podium pengadilan di depan. Dindingnya masih dihiasi ukiran bergaya Eropa, namun catnya telah mengelupas. Di tengah ruangan, berdiri kursi terdakwa tua yang tampak berdebu, dan di atasnya, tergantung lukisan lambang keadilan, perempuan bermata tertutup membawa timbangan dan pedang. Namun yang membuat Raka berhenti melangkah adalah bayangan hitam di dinding kanan, seolah seseorang berdiri di sana. Ia mengarahkan senter ponselnya, tapi tak ada apa-apa. Saat ia menurunkan cahaya, bayangan itu muncul lagi. "Bu Ratna," panggilnya dengan suara parau. Tak ada jawaban. Hanya bunyi tetesan air dari langit-langit yang bocor, jatuh ke lantai kayu tua yang mulai lapuk. Raka berjalan menuju meja pengadilan. Di sana masih tergeletak palu kayu besar, mungkin peninggalan masa kolonial. Ia menyentuhnya perlahan, dan tiba-tiba, blam, pintu di belakang menutup dengan keras. Senter di tangannya bergetar. Ruangan kini gelap, hanya diterangi cahaya redup dari sela jendela tua. Lalu, pelan-pelan, suara orang berbicara dalam bahasa Belanda menggema dari arah podium. "De kunstenaar, schuldig aan verraad." Sang pelukis, bersalah atas pengkhianatan. Raka menoleh cepat. Di depan mata, ruangan yang tadinya kosong kini berubah. Kursi-kursi kayu yang berdebu kini dipenuhi orang, para pejabat kolonial dengan jas panjang dan wig putih, duduk diam seperti patung hidup. Di tengah ruangan, di kursi terdakwa, berdiri Raden Surya Adimanggala dengan tangan terikat dan wajah menunduk. Raka menahan napas. Ia tahu ini bukan nyata, ini adalah bayangan masa lalu, terpantul di antara dunia hidup dan mati. Tapi semuanya tampak terlalu nyata. Ia bahkan bisa mencium bau keringat, debu, dan darah di udara. Hakim di depan meja pengadilan berbicara keras, memukulkan palu kayu. "Kau menolak melukis atas nama kerajaan Belanda. Kau menyembunyikan simbol pemberontakan dalam karyamu. Hukumannya, mati di depan publik."
Raden Surya mengangkat wajahnya, matanya berkilat tenang. Kau bisa membunuhku, tapi tidak lukisanku. Warna-warna ini akan bicara lebih keras daripada pedang kalian. Palu dipukulkan sekali lagi. Laksanakan. Raka ingin berteriak, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan saat dua prajurit menyeret Raden Surya keluar lewat pintu samping. Namun sebelum langkahnya hilang, Raden Surya menoleh ke arah tempat Raka berdiri dan menatap langsung ke matanya, menembus waktu. Raka, bisiknya, kebenaran ada di balik podium ini. Gambaran itu perlahan memudar. Ruang sidang kembali kosong dan gelap. Raka terengah, matanya mencari pegangan. Ia memegangi podium di depannya, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia melihat bagian bawah podium, ia menemukan sesuatu yang aneh. Bekas papan kayu baru yang tampak berbeda dari sekitarnya. Dengan cepat, ia menyingkirkan debu dan melihat celah kecil di tepi papan itu. Ia mencongkelnya, dan di bawahnya tersembunyi kotak logam tua. Kunci pengamannya sudah berkarat, tapi ia bisa membukanya dengan ujung linggis kecil. Di dalamnya, terlipat rapi sebuah lukisan kecil berukuran sekitar 30x 40 cm dan sebuah amplop coklat yang hampir hancur. Ia membuka amplop itu, di dalamnya terdapat selembar surat bertuliskan tangan halus yang sama seperti milik Raden Surya. Bagi yang menemukan ini, ketahuilah, aku tidak mati sebagai pengkhianat. Aku dihukum karena menolak menjual jiwaku. Mereka menyembunyikan lukisan asliku dan menggantinya dengan salinan yang menyanjung mereka. Tapi yang asli kusimpan di tempat yang tak mereka duga, di balik tirai ruang sidang ini. Carilah matahari di antara dua timbangan. Disitulah kebebasan tersembunyi. Raka mendongak. Lukisan lambang keadilan di atas podium, perempuan dengan timbangan dan pedang, kini tampak berbeda. Di bawah sinar senter, ia melihat lukisan kecil matahari tersembunyi di antara piringan timbangan di tangan sang dewi. Ia berdiri di atas meja dan menyentuh bagian itu. Dinding di belakang lukisan bergetar pelan, lalu terbuka seperti pintu rahasia. Dari baliknya keluar aroma ket tua dan udara dingin yang menyesakkan. Di dalam ruangan kecil itu, tergantung lukisan asli yang dimaksud Raden Surya. Lukisan yang selama ini disangka hilang. Ia menatapnya lama. Lukisan itu menggambarkan rakyat pribumi berdiri sejajar dengan pejabat Belanda, tangan mereka terikat tapi wajah mereka penuh tekad. Di bawahnya tertulis, keadilan bukan milik penguasa, tapi milik mereka yang berani bermimpi. Raka meneteskan air mata tanpa sadar. Ia tahu, inilah karya terakhir yang hilang dari sejarah. Sebuah bukti bahwa seni pernah menjadi bentuk perlawanan. Namun sebelum sempat menyentuh lukisan itu, ia mendengar langkah seseorang di belakangnya. Suara itu berat, lambat, seperti sepatu bot yang menghantam lantai kayu. Raka? Ia menoleh cepat. Bu Ratna berdiri di pintu dengan wajah pucat. Tapi matanya berbeda. Pandangannya kosong, seolah bukan dirinya sendiri. Kau tidak seharusnya membukanya, katanya pelan. Ada alasan kenapa sejarah dikubur. Raka mundur satu langkah. Bu Ratna, apa maksud ibu? Namun Bu Ratna tidak menjawab. Ia tersenyum samar, dan di mata tuanya yang sayu, Raka melihat bayangan Raden Surya berdiri di belakangnya, menatapnya diam-diam. Raka sadar, malam di museum itu baru saja berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar misteri sejarah. Kebenaran yang tersingkap. Udara di ruang sidang tua terasa menekan. Lampu gantung yang sejak tadi berayun pelan kini berhenti seketika, seolah udara pun menahan napas. Raka berdiri di depan lukisan asli Raden Surya yang baru saja ia temukan, sementara Bu Ratna, sosok yang selama ini membantunya, kini berdiri tak jauh darinya dengan tatapan aneh yang sulit dijelaskan. Raka menatapnya penuh curiga. Bu Ratna, kenapa ibu bilang aku tak seharusnya membukanya? Bukankah ini kebenaran sejarah yang harus diketahui? Bu Ratna menunduk, suaranya bergetar. Kebenaran tidak selalu bisa diterima, Raka. Kadang, ia lebih berbahaya daripada kebohongan. Raka melangkah mendekat. Saya tidak mengerti. Ini karya Raden Surya, ini bukti bahwa seni pernah menjadi perlawanan. Apa yang berbahaya dari itu? Perempuan tua itu menatapnya, matanya berkilat aneh, campuran antara kesedihan dan sesuatu yang gelap. Karena, nak,
Darah yang tumpah di ruangan ini belum pernah benar-benar kering. Ucapan itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia mundur setapak, tapi Bu Ratna terus berbicara, kali ini suaranya lebih dalam, seperti bukan miliknya sendiri. Raden Surya bukan hanya pelukis. Ia saksi mata pengkhianatan yang dilakukan oleh bangsanya sendiri. Ada seseorang yang menjual informasi tentang perlawanan pribumi kepada Belanda, seseorang yang juga pelukis. Raka mengernyit. Maksud ibu, ada pelukis lain? Bu Ratna menatapnya lurus. Ya. Dan pengkhianat itu adalah darah dari keluargamu. Dunia Raka seakan berhenti berputar. Ah, apa? Bu Ratna berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi mantap. Kau pikir kenapa kau bisa mendengar suaranya? Kenapa kau bisa melihat lukisannya hidup? Karena sebagian darahnya masih terikat padamu. Raka menggeleng keras. Itu tidak mungkin. Namun Bu Ratna mengangkat tangannya, menggenggam sesuatu dari saku bajunya, sebuah medali kecil berbentuk segitiga, sama seperti tanda di lukisan. Ini milik kakek buyutmu, Raka Wijaya. Ia murid Raden Surya, sekaligus orang yang melaporkannya ke pihak Belanda. Suara itu seperti petir yang menghantam dada Raka. Ia terdiam, tak sanggup berkata apapun. Tapi kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Suaranya bergetar. Karena ia takut, jawab Bu Ratna lirih. Takut kehilangan keluarganya, takut dibunuh. Tapi pengkhianatan itu menghancurkan segalanya. Raden Surya dibunuh di ruangan ini, dan sebelum napas terakhirnya, ia bersumpah akan kembali mencari keadilan dari garis darah pengkhianatnya sendiri. Raka menatap lantai, napasnya berat. Jadi, kau adalah keturunan yang ia tunggu, jawab Bu Ratna. Keturunan yang membawa kesempatan untuk menebus dosa itu. Raka merasa seluruh tubuhnya dingin. Ia menatap lukisan besar di dinding. Warna-warnanya berdenyut lembut, seperti hidup. Sosok-sosok di dalamnya bergerak perlahan. Dalam sorot matanya yang nyaris kehilangan harapan, ia melihat wajah Raden Surya muncul dari balik cahaya, berdiri tegak di antara rakyat yang ia lukis. Kau datang. Suara itu terdengar dari segala arah, bergema di setiap dinding museum. Raka menoleh ke segala sisi, tapi suara itu jelas berasal dari lukisan. Kau membawa darah yang sama. Tapi apakah kau datang untuk menebus, atau mengulang? Raka mengangkat tangannya, berusaha bicara, tapi suaranya tercekat. Aku tak tahu, aku hanya ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Lukisan itu bergetar. Warna-warnanya menyala, merah, emas, dan biru berbaur menjadi pusaran cahaya yang mengguncang ruangan. Angin berhembus kencang dari arah podium, membuat kertas-kertas beterbangan. Bu Ratna berusaha menahan keseimbangan, tapi matanya kini menatap Raka dengan ketakutan. Dia memanggilmu, teriaknya. Dia ingin kau masuk ke dalamnya. Jangan biarkan itu terjadi, Raka. Tapi terlambat. Cahaya dari lukisan itu semakin terang. Raka berusaha mundur, tapi seolah ada kekuatan tak terlihat menarik tubuhnya. Ia menjerit, mencoba meraih pinggiran meja, tapi tangannya meleset. Dalam sekejap, tubuhnya tersedot ke dalam lukisan, menembus warna, waktu, dan sejarah. Dunia berputar. Suara denting jam tua terdengar samar. Raka membuka matanya dan menemukan dirinya berdiri di tengah ruang sidang yang sama, tapi kali ini bukan sebagai pengunjung museum. Ruangan itu hidup, dipenuhi manusia berdarah dan bernafas, bukan bayangan. Ia melihat hakim Belanda, penjaga bersenjata, dan di tengah ruang, Raden Surya berdiri dengan tangan terikat, menatap lurus ke arah Raka. Ini, tidak mungkin, gumam Raka. Raden Surya berjalan pelan ke arahnya. Kau datang. Akhirnya. Raka terpaku. Apakah ini masa lalu? Surya tersenyum samar. Ini bukan masa lalu, ini pengadilan jiwa. Kau datang untuk memilih, tetap membawa beban leluhurmu, atau menebusnya dengan kebenaran. Raka menatap sekeliling. Ia melihat wajah rakyat yang dulu hanya ia baca di buku sejarah, penuh penderitaan tapi juga keberanian. Mereka menatapnya, seolah menunggu keputusan. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya putus asa. Lukis ulang kebenaran itu, kata Surya tegas. Tunjukkan siapa sebenarnya yang bersalah.
Hapus kebohongan yang mereka ciptakan. Tapi ingat, setiap sapuan kuasmu akan menukar bagian dari jiwamu. Tiba-tiba, kuas muncul di tangan Raka. Kanvas besar di hadapannya kosong. Ia menatapnya ragu, tapi sesuatu di dalam dirinya mendorong untuk mulai melukis. Tangannya bergerak sendiri, menciptakan garis-garis yang membentuk wajah-wajah, rakyat tertindas, penjajah kejam, dan di tengah mereka, dua pelukis, Raden Surya dan kakek buyutnya. Air mata mengalir di pipinya. Ia melukis hingga tangannya gemetar, darah menetes dari jarinya ke kanvas. Cahaya di ruangan itu berputar, berganti-ganti antara masa lalu dan masa kini. Dan di tengah pusaran warna itu, suara Raden Surya terdengar lagi. Sekarang, Raka, bebaskan namaku. Dengan sapuan terakhir, Raka menuliskan satu kalimat di bawah lukisan itu. Keadilan milik mereka yang berani mengaku salah. Cahaya meledak. Ruangan bergetar hebat. Raka menutup mata. Ketika ia membukanya, ia sudah kembali ke dunia nyata, berdiri di depan lukisan asli di ruang sidang museum. Tapi kali ini, lukisan itu telah berubah. Di sudutnya kini tertulis jelas nama sang pelukis, Raden Surya Adimanggala, dan di bawahnya, dua huruf kecil, RW, inisial Raka Wijaya. Bu Ratna memandangnya dengan air mata mengalir. Kau melakukannya, nak, kau menebusnya. Raka menatap lukisan itu dalam diam. Ruangan terasa tenang. Angin lembut masuk lewat jendela, membawa aroma melati. Untuk pertama kalinya, ia merasa seolah dinding-dinding museum itu tersenyum. Tapi jauh di dalam lukisan, jika diperhatikan dengan saksama, ada satu detail baru. Dua sosok berdiri berdampingan, Raden Surya dan Raka, menatap ke depan, ke arah dunia yang akhirnya tahu kebenaran. Api seni dan perjuangan. Pagi menjelang perlahan di atas kota tua. Sisa hujan semalam masih menetes dari atap-atap tua, dan udara lembab bercampur aroma tanah basah menyelimuti halaman depan Museum Seni Rupa dan Keramik. Dari balik kaca besar ruang pamer utama, Raka berdiri menatap keluar. Matanya lelah, tapi di dalamnya kini ada sinar yang berbeda, sinar yang telah melihat masa lalu dan kembali hidup untuk menceritakannya. Lukisan Raden Surya kini terpajang di dinding utama ruang sidang dengan pencahayaan khusus. Para kurator dan petugas museum berkumpul di sekitarnya, masih tidak percaya pada apa yang mereka saksikan. Lukisan itu bukan hanya karya seni, tapi juga saksi yang selama ini tersembunyi dari mata dunia. Warna-warnanya berkilau lembut, dan di beberapa bagian, jika diperhatikan dengan cermat, masih terlihat guratan halus menyerupai jejak darah, tanda bahwa karya itu lahir dari penderitaan dan keberanian. Bu Ratna berdiri tak jauh di belakang Raka, bersandar pada tongkat kayu tuanya. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari kemarin malam, tapi senyumnya lembut. Kau tahu, nak, katanya pelan, kadang sejarah tidak menunggu ditulis, ia menunggu seseorang yang berani mendengarnya. Raka menoleh, mengangguk pelan. Saya baru sadar, Bu. Sejarah bukan cuma catatan, tapi napas. Ia hidup di antara kita. Kadang diam, kadang berteriak. Bu Ratna menatap lukisan itu lama. Dan sekarang ia sudah tenang. Namun Raka tahu, ketenangan itu tidak datang tanpa harga. Malam tadi, di dunia antara hidup dan masa lalu, ia telah menukar sesuatu, bagian dari dirinya yang tidak akan kembali. Ia tidak bisa menjelaskan, tapi sejak ia melukis ulang kebenaran itu, ia merasakan sesuatu dalam dirinya berubah. Setiap kali menatap lukisan itu, jantungnya berdetak selaras dengan denyut warna-warna di dalamnya. Hari itu, pihak museum memutuskan untuk mengadakan pameran besar bertajuk Warisan yang Terlupakan, Raden Surya Adimanggala dan Api Seni Nusantara. Raka diminta menjadi kurator kehormatan, sementara Bu Ratna tetap menjadi pengawas utama koleksi. Persiapan dilakukan dengan hati-hati, dokumen, naskah, bahkan surat asli dari Raden Surya disusun dalam kaca pelindung berstandar tinggi. Namun di balik hiruk-pikuk persiapan itu, Raka merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam, ketika semua orang sudah pulang, ia sering kembali ke ruang sidang itu. Duduk diam di kursi terdakwa tua, menatap lukisan besar di depan podium. Kadang ia merasa lukisan itu bergerak pelan, bayangan Raden Surya tampak menatapnya, seperti sahabat lama yang tak ingin pergi.
Kadang ia mendengar suara samar di telinganya. Kau sudah menebusnya, Raka, tapi api ini tidak boleh padam. Suara itu bukan ancaman, melainkan titipan. Sebuah amanah. Suatu sore, menjelang pembukaan pameran, Raka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di bagian belakang lukisan, tepat di sudut bawah kanvas, ada tanda goresan kecil berbentuk segitiga, di dalamnya tertulis, "Untuk generasi yang akan melanjutkan." Tulisan itu tampak baru, seolah muncul setelah kejadian malam itu. Raka menyentuhnya perlahan, merasakan hangat halus di ujung jarinya. "Kau masih di sini, ya?" bisiknya. Hari pembukaan tiba. Museum penuh sesak dengan pengunjung, wartawan, seniman, dan sejarawan. Lampu kamera berkilat di mana-mana. Di tengah keramaian itu, Raka berdiri di depan mikrofon, mengenakan jas hitam sederhana. Ia menatap ratusan wajah di hadapannya, lalu menatap lukisan di belakangnya, simbol kebenaran yang ia perjuangkan. "Seni," katanya perlahan, "adalah suara yang tidak bisa dibungkam. Dalam setiap warna dan garis, ada kisah yang menunggu ditemukan. Lukisan ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang keberanian kita menatap masa depan dengan jujur." Ruangan hening. Suaranya menggema di dinding-dinding bersejarah itu. Raden Surya tidak mati sia-sia. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai, keberanian untuk melawan kebohongan dengan keindahan. Tepuk tangan pun pecah. Beberapa hadirin meneteskan air mata. Bu Ratna tersenyum haru, matanya basah. Namun saat malam turun dan museum sepi kembali, Raka berjalan sendiri ke ruang sidang. Ia menyalakan satu lampu di atas lukisan, cahaya kuning lembut menerangi wajah para tokoh di dalamnya. Tiba-tiba, di sudut mata, ia melihat sesuatu yang baru. Di belakang kerumunan rakyat dalam lukisan, kini tampak samar bayangan dirinya, sedang memegang kuas dan berdiri di samping Raden Surya. Ia terdiam lama. "Kau menjadikanku bagian dari kisahmu," bisiknya pelan. Lukisan itu seolah berdenyut pelan, dan dari dalamnya terdengar suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang terpilih. "Kau melukis dengan jiwa, bukan tangan. Maka namamu akan hidup selamanya." Raka menutup matanya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak tahu apakah yang ia dengar nyata atau hanya gema pikirannya. Tapi ia tahu satu hal pasti, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, pameran itu menjadi berita nasional. Banyak sejarawan datang dari luar negeri untuk meneliti ulang kisah Raden Surya dan murid-muridnya. Nama Raka Wijaya mulai dikenal luas sebagai penemu warisan yang hilang. Namun di balik segala sorotan itu, ia tetap rendah hati. Ia tidak pernah menceritakan secara detail apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ia hanya berkata, "Kadang, seni bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi tentang apa yang dirasakan oleh mereka yang berani melihat lebih dalam." Suatu malam, ketika museum telah tutup dan hanya lampu temaram yang tersisa, Raka kembali berdiri di depan lukisan. Ia menatapnya untuk terakhir kali sebelum pameran berakhir. "Aku janji, Surya," katanya pelan. "Api ini tidak akan padam." Angin malam berhembus lembut dari jendela yang setengah terbuka, membawa aroma melati dan suara lembut seperti bisikan dari dunia lain. Di dalam lukisan, seolah warna merah muda di langit perlahan menyala, seperti fajar baru yang lahir dari masa lalu. Di luar, lonceng kota tua berdentang pelan. Museum kembali hening, tapi kali ini bukan hening yang menyeramkan, melainkan hening yang damai, seolah seluruh roh yang pernah tersesat di dalamnya kini telah menemukan jalan pulang. Warisan yang tak pernah padam. Malam menutup kota tua dengan tenang. Di dalam museum seni rupa dan keramik, lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan cahaya lembut yang menyorot dua lukisan berdampingan, karya Raden Surya Adimanggala dan Raka Wijaya. Dalam keheningan itu, seolah terdengar bisikan dari masa lalu dan masa kini yang saling menyapa. Seni tak akan mati, selama ada jiwa yang berani melihat kebenaran. Raka menatap lukisan itu untuk terakhir kali malam itu, tersenyum, lalu melangkah pergi. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma melati dan gema langkah para seniman yang pernah hidup, menandakan satu hal pasti. Warisan sejati bukanlah kanvas, melainkan keberanian untuk terus menciptakan.